Standby. Standby. Kontrol. Oke ya. Kamera roll. Oke. Oke, keep silent semuanya. Tenang. Tenang, jangan berisik. Oke. 1/5. 4, 3, 2, 1. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Halo teman-teman NKC, apa kabarnya? Semoga dalam masa pandemi ini kalian semua tetap sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol produktif. Nah, hari ini juga kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita mau ngobrol produktif tentang pantun ala Betawi. Nah, banyak banget yang akan kita bahas. Nah, teman-teman juga bisa ikutan untuk bisa kasih pertanyaan ya di RKC, dan langsung aja kita kenalan sama dua orang yang udah kita undang ya. Ada Babe Haji Zahrudin dan Babe Oji. Ya. Nah, dua orang ini adalah tokoh istimewa pantun Betawi tentunya, yang udah malang melintang di dunia perpantunan Betawi, dan mereka udah banyak banget punya pengalaman di bidang pantun ini. Nah, kita ngobrol dari A sampai Z tentang pantun Betawi itu seperti apa ya. Oke, Sobat RKC, salam semangat sebelumnya ya, meskipun dalam kondisi yang pandemik seperti ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka ngobrol produktif, teman-teman RKC ini kan banyak yang di rumah nih, Bang Haji, Babe Oji ya. Jadi supaya waktunya bisa digunakan secara produktif, kita juga akan bisa memberikan informasi-informasi yang berguna. Dan ya terutama kalau pantun begini, anak-anak muda juga kudu tahu untuk bisa melestarikan budaya kita ya. Nah, ngomong-ngomong pantun Betawi. Nah, pantun Betawi ini kayaknya yang namanya orang Betawi nggak bisa lepas dari yang namanya pantun, bener nggak? Bener ya. Bener. Jadi sebenarnya bukan cuma orang Betawi sih yang punya pantun, tapi kalau orang Betawi kenapa tuh ya kira-kira nggak bisa lepas dari yang namanya pantun? Nah, sampai dulu yang mau ngasih komentar nih, silakan. Kayaknya Bang Haji dulu. Oke deh, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Kalau kita bicara masalah pantun, emang kalau orang Betawi itu nggak terlepas dari masalah pantun. Karena kita itu kadang-kadang kalau orang dulu dia mau berdekatan, kita berdemenan, dia menyatain juga sesuatu rasa cintanya dia, itu juga pakai pantun, kan begitu ya. Jadi pantun kan sesuatu yang halus tapi ngena sasaran gitu. Ya, sebagai contoh dulu saya nih, ya agak rahasia sedikit ya. Waktu menyatakan cinta namanya bini juga saya pakai pantun. Oh, begitu. Iya, kayak pantun. Dulu pantun saya kalau nggak salah kan udah lama banget ya, udah 30 tahun gitu. Cari udang, cari di kali, pakai jala di pagi buta. Sejak memandang pertama kali abang telah jatuh cinta. Seperti begitu. Kira-kira begitu ya, sebegitu. Jadi emang dulu begitu. Makanya kita generasi muda sekarang, kewajiban kita bukan sekedar untuk melestarikan, tapi kita mengembangkan. Karena budaya itu kalau kita cuma mempertahankan, melestarikan, nggak ubah seperti kita museumin gitu. Sementara di mana-mana kan budaya berkembang. Dan kita juga mengikuti zaman, dinamis. Kita juga bukan sekedar mempertahankan, tapi kita mengembangkan budaya Betawi. Jadi orang tua kita dulu selalu berpantun, pergi ke pesta pakai baju katun, lewat pasar ikan jalani tanah. Dulu orang tua kita suka berpantun, yuk kita lestarikan jangan sampai punah. Cakep. Ya? Emang kewajiban kita itu untuk melestarikan budaya. Iya. Di samping pantun juga budaya-budaya lain. Betul. Babe Oji gimana Babe Oji? Ya kalau menurut saya juga ya sama Bang Haji. Karena orang-orang tua kita dulu juga kalau lagi mau ngelancong ke rumah pacarnya, biasanya kalau ketemu pacarnya dia pantun dulu. Saya dulu pantunnya begini, kata abang beli kekep dijual di pinggir jalan. Asik. Menurut abang Neng yang paling cakep. Makanya abang sekarang udah nggak ada pilihan. Dulu kan udah banyak pilihan. Udah banyak pilihan, jadi gitu. Jadi kalau cerita pantun itu mungkin orang-orang tua kita dulu juga. Ya sebenarnya sih orang-orang tua kita tuh kalau ketemu sama temennya biasanya suka pantun dia.
suka Jadi berpantun aja. ini pergaulan juga ya. Buat Pantun nambah buat pergaulan. pergaulan. Iya, kalau ngobrol biasa aja kurang seru ya. Kurang. Kalau ada pantunnya kan jadi semangat, jadi lucu gitu ya Bang ya. Benar. Jadi bisa saya tambahin sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi kita ini orang Betawi terus terang ada salah satu kelemahan kita ini orang Betawi. Kita ini orang nggak mau pusing. Betul. Dalam- Maunya yang dulu- gampang aja ya. Gampang. Jadi orang tua kita dulu tuh banyak yang seniman-seniman otodidak, yang pantunnya bagus dengan pokoknya luar biasa. Cuma mati orangnya hilang begitu aja gitu. Ini pengalaman saya. Kenapa saya hampir bikin buku hampir 3 begini ya. Ini ada pengamalan nih. Saya punya anak, kebetulan tempo hari ada tugas di Perpustakaan Nasional. Sekitar tahun 2011 kan gitu. Jadi karena saya cinta sama pantun, saya buka tuh katalog pantun-pantun Nusantara. Itu yang namanya Flores, John Gawa Moji ya. Flores yang orang keras dia punya pantun. Ambon punya pantun. Tapi orang Betawi sendiri nggak punya buku pantun. Jadi sedih ya Bang ya. Nah, sedih banget kita. Kita ngobrol pakai pantun, ngelamar pakai pantun, palang pintu pakai pantun. Tapi kita sendiri nggak punya buku pantun. Nah, dari itu saya terpanggil jiwa saya untuk membuat buku pantun. Walaupun saya sadar diri ini buku pantun masih banyak kekurangannya, belum sempurna banget. Itu untuk generasi selanjutnya deh, untuk menyempurnakan, untuk merapikan buku pantun ini. Kan kita mulai mesti ada dulu, baru bisa kita rapiin. Ada dulu baru kita bisa revisi. Kalau belum ada gimana kita mau apa nih kita merapiin? Betul. Nah, seperti kayak gitu. Jadi kita termasuk tertinggal nih kita nih orang Betawi masalah buku pantun. Coba iseng deh, empok lihat. Saya mau jadi buku pantun cari nggak ada. Iya. Apalagi buku pantun Betawi gitu ya. Bang Kagak Haji. ada. Saya berani ngomong begini kenapa? Saya pengalaman. Saya cari toko-toko besar Gramedia emang belum ada. Itu salah satu kelemahan kita orang Betawi. Kayak nggak mau pusing aja bawa aneh gitu. Betul. Nah, seperti kayak gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan udah disinggung sama Bang Haji nih soal pantun. Sebenarnya di bumi Nusantara kita udah banyak tuh ya Pak ya, Bang Iya. Haji ya. Nah, orang Melayu, Iya. nah, orang Melayu pakai pantun juga. Nah, sebenarnya bedanya pantun kita ini orang Betawi sama pantun-pantun di daerah yang lain kira-kira apa itu? Emang kalau kita bicara masalah pantun, kita bagian dari Melayu. Betawi pun Melayu kan begitu Rumpun ya. Melayu juga Cuma ya. rumpun Melayu juga. Cuma bedanya kalau kita orang Betawi itu asal goblek dia. Saklek apa yang dikeluarinnya. Nah kalau orang-orang spontan Betul. dan juga dia punya bahasa juga nggak kayak seandai-andainya gitu. Kalau Melayu Riau, Palembang, Padang, dia pakai seandainya, umpamanya kan begitu. Pakai Apa ya disebutnya? Kiasan. kiasan-kiasan. Kalau kita asal saklek. Seandainya adik bunga melati, abang betul. rela jadi tangkainya. Iya. Kalau adik duluan mati, abang rela cari gantinya. Gitu. Kayak andai-andai. Kalau kita orang Batak kagak saklek gitu kan. APAD-nya gitu. APAD ya, itu Bang Haji, keluar. Karena gitu dia mau bercanda juga APAD-nya. Kenapa? Bang, gue denger lu mau kawin lagi. Kata temen gue sih enak, kata punya bini 2. Ini orang Betawi. Enaknya di mana katanya? Iya, paling enak jalan di pinggir rawe. Sambil jalan di pemandangan. Katanya enak punya bini 2. Datang bulan masih ada cadangan. Itu orang Betawi. Ya, sok nyepos begitu aja gitu. Nggak kayak andai-andai lagi betul, gitu. Betul. Tapi ya mas seperti Jadi gitu. to the point emang. To the point, ya, aja nggak Bang kayak Haji, ya. andai-andai kagak. Betul. Nah contohnya sih banyak seperti kayak gitu. Dan juga Betawi banyak pantun-pantun nasihat nih. Emang kita kan pantun ini kenapa sih agak banyak bikin pantun karena kita kan dari hadis-hadis Al-Quran kita ambil tuh ringkasannya. Kadang-kadang kita sehari-hariannya jadi juga pantun. Kadang-kadang kita masalahnya nasihat untuk orang tua kita bikin pantun kan gitu. Contohnya malam Jumat mati lampu menyala menjelang subuh, keramat yang paling ampuh ada doa ayah dan ibu. Itu kan kayak menyejukkan hati kita gitu. Kok nasihat-nasihat begitu. Jadi kita lengkap nih orang Betawi. Mau pantun jawara ade, pantun nasihat ade, pantun humor apa lagi, pantun cinta, kita serba lengkap. Betul. Karena kita emang asal goblek aja keluarnya gitu. Jadi emang juga yang saya baca dari referensi seni dan sastra gitu ya.
pantun itu juga emang jenis-jenisnya ya pantun nasihat, Nasihat. pantun jenaka, pantun adat. Nah, Adat. salah satu kita kan nih pantun Betawi masuk ke klaster pantun apa namanya? Pantun adat gitu ya. Adat, Tapi iya. juga ternyata di dalamnya juga sama ya. Ada Sama nasihat, semuanya, ada ada. jenakanya, Benar. ada agamanya, Ada dan segala agamanya. macam gitu ya. Artinya bukan sekedar ya mentang-mentang tadi dibilang asal goblek, tapi pantun itu juga ya nggak asal goblek juga, di dalamnya ada Maknanya, isinya, ada isinya. maknanya, betul. Dari ketiga pantun Betawi itu antara sampiran dan sampir, isi dan isi itu saling terkait. Seperti tadi saya bilang kan, umpama pantun lain lah kan gitu ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, di sana banyak tempat wisata. Lihat anak perawan pakai kerudung, sedap dipandang mata. Jadi itu antar terkait erat tuh. Jalan-jalan ke kota Bandung, di sana banyak tempat wisata, kan tempat wisata. Iya. Nah, seperti kayak gitu, itu yang terkait. Keindahan yang namanya pantun Betawi di situ. Iya, iramanya juga ya, Bang Haji. Oke, saya mau ke Mbak Beoji dulu. Biasanya kalau kita dengar atau lihat pantun Betawi itu kan ada di palang pintu. Iya. Nah, sebenarnya apa di palang pintu doang tuh Mbak Beoji? Maksudnya untuk pantunnya. Pantun ditemuin di palang pintu doang apa gimana ya? Soalnya sahabat RKC yang sekarang nih mungkin taunya ketemu pantun di palang pintu doang gitu. Gimana Mbak Beoji? Ya sebetulnya kalau pantun itu apa benar apa yang tadi Bang Haji Jahrudin bilang. Pantun itu kan ada pantun nasihat. Mungkin kalau untuk pantun palang pintu itu kemasannya udah beda. Ya salah satu contoh palang pintu itu kan biasanya pantun permintaan untuk permintaan mau ngelamar, lamaran atau permintaan hari ini mau duduk nikah. Terus ada pantun-pantun apa ya dibilang pantun-pantun humornya juga ada. Ya pengemasannya ya mungkin sama sebenarnya sama pantun-pantun yang udah ada. Cuma itu dibedain aja pengemasan pantun palang pintu itu. Ya salah satu contoh ginilah. Beli pepaya pilih yang mateng. Tinggal sisa pada kejemur, umpama nih kalau hari ini saya nggak jadi datang, ini pengantin lagi mau kecebur sumur kan gitu bahasanya begitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi itu bahasa-bahasa pantun palang pintu. Ya karena kan kalau palang pintu itu kan ada pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi nganter pengantin laki-laki mau menikah begitu ya. Mau minta pengantin perempuan. Betul. Ya ada salah satu contohnya juga itu Bang, yang pantun abang itu. Yang payak mateng beli borongan, beli di kota buat gegawan. Saya datang berserta rombongan mau minta Bang Kamil punya anak perawan, kira-kira begitu. Jadi Jangan, perawan saya masih kecil. masih kecil ya. Ntar kalau udah gede nggak apa-apa. Jadi salah satu contohnya itu kalau pantun palang pintu. Iya. Banyak Jadi lah. udah signifikan konteksnya memang tentang bagaimana pengantin pria minta pengantin Iya. perempuannya ya. Ya ada juga pengemasannya, ada yang udah duduk nikah dan ada yang belum. Itu banyak. Ya, mungkin di bukunya Bang Haji juga udah ada kan sampai 12 judul itu ya Bang ya. Iya. Nah, mungkin di situ ada semua. Bisa ditambah sedikit loh ya. Emang gini, emang pantun Betawi itu terlihat di palang pintu. Kenapa? Karena kita sendiri nih orang Betawinya itu kurang begitu peduli sama pantun Betawi sendiri. Padahal yang tadi Bang Haji bilang dulu ngapain aja pakai pantun ya. Nah dulu kemarin itu udah nggak begitu karena kita publikasi juga kurang kan gitu. Karena nggak ada, kita ada workshop tentang pantun Betawi itu kan kagak ada kan gitu. Dan di sini kita kemas dengan ada palang pintu yang syarat dengan pantun memantun. Di situ kebetulan saya udah buka mengarang berapa cerita. Jadi di sini kita manfaatin. Jadi di budaya ini ajang dakwah kita. Ya mungkin Oma Irama berdakwah dengan lagunya, betul. MZ dengan pidatonya, dan kita berusaha berdakwah dengan cara kita, dengan seni kita kan begitu. Maka di sini dulu yang udah umumnya awal-awalnya orang tuh cuma palang pintu jawara laki-laki bisa mengalahkan jawara perempuan, dia boleh nikah, ya kan?
Ya mungkin dari awal-awal itu nggak ada permasalahan ya, karena kita masing turu-turu dan banyak orang. Tapi kok sekarang kita masih tetap pertahankan seperti kayak gitu, kesannya kita arogan, so jago banget kita kan begitu. Kan kita nggak harus seperti kayak gitu. Yang tadi saya bilang di awal, ini yang nama budaya bukan sekedar dipertahankan, dilestarikan, tapi kita kembangkan. Nah sekarang kita orang Betawi, dengan adanya palang pintu, di situ kita tunjukkan kita ini orang Betawi. Contohnya apa? Kita ini orang Betawi. Pertama-tama yang kita utamain kok nyari mantu apa? Kan begitu. Apa sukunya, apa dia gajinya di mana, atau kecantikan, atau ketampanan, kan bukan begitu. Pertama apa? Dari rumah mau pergi ke taman, rumah terkunci nggak bisa keluar. Syarat pertama mesti seiman, harga mati nggak bisa bang ditawar-tawar. Jadi penekanan akidah kita di dalamnya. Sambil kita berbudaya, juga kita berdakwah. Karena kita bikin cerita juga kita bisa bermain. Pinter-pinter kita aja. Maka 12 cerita kenapa? Kalau sama-sama orang Betawi, pantunnya ada beda sama misalnya orang Betawi dulu kita nggak tahu ya, sama orang suku-suku lain. Di situ kita singgung juga. Buah duku dari Palembang, duku muda beli orang kasih. Beda suku, kita masih bisa timbang-timbang. Agama beda nggak ada, bang, toleransi. Iya, betul. Sekali lagi kita penekanan akidah. Bukan sekedar kita, aduh jago, kan begitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita nggak menghilangkan benang merahnya, tetap ada perkelahian di situ. Itu kan tetap kita ada. Cuma ada di tahapan-tahapan selanjutnya, di syarat yang ketiga. Kayak gitu kan. Jadi nggak awal itu bukan jagoan aja, tapi coba-coba kita kemas gimana baiknya, kan begitu. Kalau kita sama-sama orang Betawi, gimana supaya ada humor keluar? Karena kita orang Betawi nggak terlepas di masalah humor. Cuma garis bawahi kita jangan konyol. Ini kadang-kadang palang pintu yang kita lihat di YouTube mau supaya orang ketahui dengan cara yang konyol, pukul-pukulan kepala, tenang-tenangan apa. Kadang-kadang tujuannya untuk dia menghibur, tapi kita memberikan efek yang kurang bagus terhadap lingkungan. Termasuk pencitraan di lucu. Karena kita mengelucu bukan ada di palang pintu, tapi ada di lenong, gelan, di humor-humor kan. Di sini dengan waktu yang nggak lebih dari seperempat jam, ini kita mesti kemas alur cerita seperti kayak apa, kan gitu. Jadi umpami katanya, bang, kita kan sama orang Betawi bang, waduh itu bang diarepin banget bang sama orang Betawi. Kenapa? Buah semangka isinya merah, tinggal serisan jatuh ke tanah. Enak kalau kita nikah sama saudara, warisan nggak kemana-mana. Seperti kayak gitu kan? Kenapa? Kita mainin kan begitu ya. Jadi kita bisa berhumor dengan cara pantun kita. Saya tertarik sama satu hal nih, Mbak Beoji, Mbak Beaji ya. Terus sebenarnya tokohnya siapa ya pantun Betawi kita nih? Mungkin kalau saya kan angkatan baru kemari ya. Jadi kalau yang udah tua-tua, udah senior-senior nih dulu kenal pantun apa dari orang tuanya doang, apa dari emang ada tokohnya dulu-dulu tuh pantun. Betawi kita ini gimana, Bang? Tadi awal saya bilang, itu banyak orang-orang Betawi yang seniman otodidak yang jago pantun. Nah, saya di Kebon Baru tuh ada namanya Wak Joang dulu Kebon Baru ya. Itu dia nggak ada ngalahin. Jadi di sini bikin panggung, di sini bikin panggung, di saling saut-sautan tuh. Yang nggak bisa ngejawab berarti dia yang kalah. Itu tokoh namanya Wak Joang. Tapi yang saya bilang tadi awal, tapi karena dia nggak dibukuin, dia meninggal, karyanya pun hilang. Paling satunya yang dia ingat sama anak cucunya, sisanya nggak ada. Dengan mereka tuh bertahan tuh mungkin berat, bahkan mungkin beribu-ribu ya. Ya karena dia nggak mau pusing. Nah seperti gitu, di tokoh-tokoh lokal-lokalnya aja. Kalau kita nih di Indonesia apalagi kita punya tokoh pantun, minimal kita tahu karyanya dong. Jadi kan, tokoh sini misalnya kayak Bang Jarum, oh ini ada karyanya. Nah kita gimana mau jemput siapa? Bang Kamil nih tokoh karyanya mana? Karena kita nggak ngalamin zaman seperti apa, nggak ada karyanya. Nah seperti saya nih, mungkin generasi setelah saya, sampai tokoh pantun Betawi, Bang Jarudin, karyanya, kelihatan karyanya. Kalau saya bisa nyebut begitu entar. Seperti gitu. Karena mungkin Wak Joang juga ya, kalau saat itu dia dibukuin, dia bikin buku. Ya mungkin itu satu-satunya orang. Mungkin sih bilang, kalau tadi Mpok bilang siapa tokohnya, saya juga bingung. Orang ada ditokohkan pasti ada karyanya dong. Bukan 1, 2, 3 bisa matun ditokohkan kan, bukan. Apa yang diwariskan untuk generasi selanjutnya. Ada yang ditekuni sampai betul-betul. Benar. Jadi ini kan pewarisan saya nih. Jadi kan warisan saya, berarti nanti suatu saat ada pertanyaan juga. Siapa ya? Bang Jarudin. Tahu dari mana? Ini karyanya. Nah seperti kayak gitu. Iya, pernah membuat sekian buku iya. gitu ya. Aduh,
Jadi ngomongin pantun nih sebenarnya juga apa ya, menarik juga. Saya juga yang bikin saya kagum gitu ya. Itu dulu gimana nih belajarnya tuh? Karena kan dia kan harus seirama tuh. Iya. Iya kan? Saya aja nggak bisa tuh kalau kayak gitu ya. Jadi harus ketemu ininya gimana tuh. Kalau pengalamannya Bang Haji Jarudin gimana? Gini, kalau kita bicara pantun, saya termasuk orang pantun sebagai gimana namanya? Pengembangan budaya pantun itu sendiri. Kalau dulu pantun Betawi nggak saling terkait satu sama lain. Contohnya ya, yang kita pantun-pantun juga Kosida nyanyiin seperti Rabu Gondong jadi potong apa itu? Oh gini yang suka Opi Kumis bawain tuh sorak-sorak Belanda peste makan manggis iris manis. Kirim surat tanda cinta belum dibaca udah menangis kan begitu. Itu sih sah-sah aja, itu zaman dulu pantun seperti gitu. Tapi kemarin ini saya berusaha untuk memperbaiki berbel indah lagi, enak didengar, gampang diucapin. Jadi kalau saya kan kebetulan di Kebon Baru dulu dikasih kepercayaan sebagai ketua Sanggar Batavia Group. Itu cukup lama 30 tahun. Jadi kita juga ada persilatannya, kita juga punya palang pintu. Dan di situ saya merasa tertantang gimana caranya nih supaya nih orang nggak bosan dengan palang pintu kita. Dengan beberapa banyak cerita kan begitu. Nah awalnya palang pintu. Dan setelah saya tahu kita ini orang Betawi nggak punya buku pantun, kita ngembang saya tuh. Jadi bukan sekedar palang pintu yang saya karang, ngembang kemana-mana. Jadilah buku seperti kayak gini. Gitu. Ya jadi kalau bicara masalah awalnya gitu otodidak sama sekali otodidak. Mungkin waktu saya diambil sebagai Raja Pantun Betawi itu kan ada Sam Hesi, Dr. Abdul Hai, ada beberapa tokoh budayawan juga tokoh-tokoh tuh yang mengetes saya gitu kan, layak nggak saya ditokohkan sebagai Raja Pantun Betawi. Itu bukan kita cuma sedang ngaku-ngaku, ada sertifikat, ada pengakuan kan gitu. Udah dites berarti ya? Lah, udah khatam. Situ babakan, bukan di rumah gitu. Mahasiswa juga ada, Sam Hesi, Abdul Khair, Haji Oding, ya kita anggap tokoh-tokoh kita lah kan gitu ya pada saat itu. Dan alhamdulillah, ya mereka juga sepakat. Tanda tangan dia, pada kalau nggak begitu nggak tanda tangan dia kan gitu. Nah saya kan pamor orang Betawi kan dipertaruhkan juga di sini kan begitu. Nah di situ juga ya saya menyampaikan apa yang saya tahu tuh ya ternyata mereka juga merasa ya bangga juga kan gitu ya. Ada orang kita Betawi nih seperti kayak gitu. Jadi nah kira-kira ke depannya nih gimana nih Babe Haji nih? Kira-kira kalau Babe Haji ngelihat ke depannya ini orang-orang muda nih, pemuda-pemudi kita minat gak sih sebenarnya sama pantun tuh? Kita emang terutama yang dulu yang saya harap itu di sanggar-sanggar ya, karena kebetulan kan emang dia kan bergelut sama pantun dengan palang pintunya. Mungkin pada saat ini saya bikin buku ini maaf kata bukan kelebihan duit, saya nyusun sendiri, saya karang sendiri, saya hampir 11 juta, hampir 12 juta nih saya ngarangnya. Cetak sendiri itu? Saya bagi-bagiin. Saya postingin yang perlu saya bagi-bagiin. Tujuannya kenapa? Biar mereka juga punya lihatan. Nggak kudu same, yang penting dia punya lihatan. Kata orang Betawi nggak terlalu liar banget, nggak sampai kayak pun lagu nggak dikebonin gitu, liar sana kemari. Ini ada banget, saya bilang datang ke rumah. Nggak perlu datang ke rumah biar kita bisa silaturahmi. Pesan saya cuma satu, ini buku jangan dimiliki, tapi dipelajarin. Harapan saya kenapa? Dengan dipelajari, insya Allah dengan adanya lihatan, adanya dirujukan, mereka tuh bisa lebih berkembang lagi daripada saya kan. Kalau saya kan nggak ada yang saya lihat, cuma otak saya bermain kan. Tapi kenyataan pada ngandelin kan gitu. Mereka nggak berpikir gimana cara berbuat pantun gini-gini. Kayak banyak kan seperti gitu. Ini mereka nggak ada apa adanya gitu. Saya lihat kalau ada berapa kali festival pantun, ya cuma berapa orang yang atas ada pantun-pantun baru. Justru karangan saya inilah dibuat pegangan dia. Kasih bingung, jurinya gua pantun gua mulai dipakai. Jadi kan maunya kita nggak begitu. Ini sebagai percontohan, bikinlah karya. Kan merasa puas kita kan. Tapi kenyataan kebanyakan begitu.
Justru kita kasih buku, dia bukan belajar dari buku itu, tapi mereka contoh buku itu. Kan kita merasa, lah gimana urusannya sih kan gitu. Jadi malas mereka, tapi ya insya Allah lah ya, seorang himbau ini kepada generasi muda, terutama generasi muda Betawi, yuk kita belajar. Nggak ada yang kagak mungkin sebelum begitu. Yang penting kita sungguh-sungguh ke pasar minggu, beli ikan sepat, beli 5 kilo ada tambahnya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti dapat, itu janji Allah terhadap hambanya. Amin. Pasti kita dapat, pasti kita bisa kok. Yang penting kesungguhan kunciannya. Betul, Kalau kita ngandeliannya apa-apa, nggak mau kita bisa apapun. Nah, saya dari pantun aja, alhamdulillah. Kadang-kadang orang, kita kan manusia nggak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi tugas kita dikasih kesempurnaan, dikasih akal pikiran. Kenapa? Untuk mengembangkan kelebihan kita dan menutupi nih kekurangan kita. Kan begitu kan? Nah, secara di pantun juga nih alhamdulillah. Kita nggak usah repot-repot, ada aja gitu rezeki yang mengalir. Gitu kan? Itu namanya berkah ya. Iya. Jadi naik pohon kelapa naik pohon kelapa badan berkeringat, pohonnya tinggi hati-hati jatuh. Segala apa-apa kita kudu semangat, kali rezeki kita ada di situ. Kan mau bisa tambahin masih? Apa itu? Ya? Ya setahu saya sih Bang, kalau pantun, belajar pantun itu ya begini. Baju katun, celana katun, ditaruhnya di atas stiker. Kalau kita mau belajar pantun, otak yang ribet tuh jadi seger. Buat kendorin otak maksudnya. Kan orang kalau berpikir itu otaknya kan main. Betul. Nggak diem itu. Benar. Sebenarnya kalau mau, kata Bang Haji tadi benar, kalau kita mau berusaha, kita mau belajar. Ya kebetulan saya kan dulu sempat ngedampingin juga beliau nih kemana-mana. Ya mungkin ilmunya nyerempet ke saya kali sedikit beliau ini. Jadi saya juga kalau bikin pantun itu, betul kata Bang Haji, itu harus sesuai antara sampiran dengan isi. Bukan asal-asalan. Ya kalau sekarang kan banyak ya kita ngelihat orang bikin pantun itu kadang-kadang suka ngasal. Ya karena saya memang belajarnya dari situ, ya akhirnya kita hati-hati. Kita mau bikin pantun itu jangan sampai nanti orang denger, ini bikin pantun gimana sih, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus jalan. Contohnya ada majalah, ada koran, adanya di kolong meja. Kalau masih sekolah itu jangan pacaran, ntar aja dah kalau udah kerja. Nah itu salah satu pantun dari Pantun nasihat. itu pantun nasihat. Jadi ya harus sejalan. Ada koran, ada majalah atas meja. Kan gitu maksudnya kayaknya seperti kayak gitu. Contohnya mie ayam namanya pangsit, tambah enak kalau dikasih sawi. Nah, gua nggak sangka tuh anak diem-diem mainan dikasih terang aja Bang, anak Betawi. Nah, itu kan. Ini kita cerita tentang mie ayam. Jadi jangan mie ayam, ada Bang pantun yang kayak gini pernah saya dengar. Ntar habis nyebut mie ayam, nyebut yang lain Yang lagi. lain, Di maksudnya luar gitu, konteks, ya. di luar konteks. Betul, Jadi betul. nggak satu jalur ya. Itu ya begitulah. Jadi itu dapat belajar. ilmu lagi teman-teman ya. Jadi harus sesuai isinya, sesuai konteksnya, jangan cerita mie ayam terus cerita ojek ya. Nggak itu nyambung lah. Jack kan Iya, gitu. Gitu. Iya. Oke sahabat RKC, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang kedua. Kita bincang-bincang lagi tentang pantun Betawi ya, gimana sih strategi dua babe idola kita ini untuk bisa melestarikan pantun Betawi. Jangan kemana-mana ya, tetap positif, tetap jaga kesehatan. Peci merah, coba indah. Bir peletok enaknya sampai mentok.